Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali memasuki materi kimia ya, kimia kelas 12. Tapi masih masa pandemi seperti itu. Jadi yang kita bahas di semester 2 itu ada 4 bab ya. Dan diusahakan 4 bab ini selesai dalam kurun waktu 2 bulan. Kemudian kita akan bahas tentang soal-soal dari kelas 10 sampai kelas 12 ya, untuk persiapan kalian ujian seperti itu. Jadi ada 4 bab yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah kimia unsur, yang kedua senyawa turunan alkana, yang ketiga benzena dan turunannya, kemudian yang keempat itu adalah makromolekul. Di sini untuk salah satu buku yang ibu pakai, ibu juga pakai buku lain ya, nanti ibu kenalkan buku lain yang ibu gunakan. Tapi yang ibu gunakan saat ini adalah buku di ini ya, yang Yudhistira kimia kelas 3 kelas 12 MA kelas 12. Ini bisa didapatkan di perpustakaan ya. Kalau kalian ingin cari materinya sebagian bisa pinjam di perpustakaan. Oke, kita masuk di kimia unsur untuk yang pertama kali. Jadi untuk kimia unsur sendiri itu ada peta konsep yang dibahas ya. Ibu lihatkan peta konsepnya. Ini untuk kimia unsur. Jadi di sini dikatakan bahwa kimia unsur, adapun hal-hal yang akan dibahas, yang pertama adalah keberadaan unsur di alam. Jadi unsur-unsur apa saja yang di alam. Kemudian pengelompokan kimia unsur itu sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa pengelompokan unsur itu disusun berdasarkan sistem periodik modern. Nah, sistem periodik modern kemarin dipelajari di kelas 10 ya, semester 1. Jadi kalian flashback kembali ke pelajarannya sistem periodik modern yang terdiri atas ada periode dan ada golongan ya. Yang 1A, 2A kemarin tuh masih ingat ya. Kemudian aspek yang dibahas. Aspek yang dibahas di periode itu hanyalah periode ketiga dan transisi periode keempat. Kemudian untuk di sistem periodik modern golongan itu aspek yang dibahas adalah gas mulia, halogen, alkali dan alkali tanah, dan transisi. Jadi golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5AA, 6A, 7A ya, struktur 8A. Seperti itu. Kemudian sifat-sifat dari kimia unsur. Sifat-sifat kimia unsur terbagi atas sifat fisik dan sifat kimia. Kemudian ada kegunaan dan bahaya dari kimia unsur sendiri, dan bagaimana pembuatan unsur dan senyawa dari suatu kimia unsur. Nah, itulah peta konsep yang akan dibahas. Nah, ibu tidak akan bahas lebih lanjut ya, karena kalau ibu kasih semua ke kalian hanya seolah-olah disuap. Nah, di sini ibu akan bagi. Kalian harus menjelaskan, ini perorangan ya, individu. Tugasnya adalah individu. Kalian harus menjelaskan salah satu aspek di sini yang ada di peta konsep. Misalnya nih, contoh ya, saya ingat namanya Nesa. Misalnya Nesa membahas aspek kimia unsur, dia ambil materi tentang keberadaan unsur di alam. Atau ya dalam begini, Assalamualaikum, saya Nesa akan membahas tentang pembagian kimia unsur, di mana aspek yang saya bahas adalah keberadaan kimia unsur di alam. Misalnya itu ya, berarti itu yang dijelaskan dalam bentuk video dan dikirim langsung ke saya sebagai bentuk hadirnya. Atau kalian mau pilih dari sini, intinya semua dari peta konsep ini ada yang kalian bahas satu. Atau mau bahas misalnya ya Rizka Febrianti saya mengambil kimia unsur Bu, yang akan saya bahas adalah sifat-sifat dari kimia unsur sendiri. Di mana Bu, sifat-sifat kimia unsur terdiri atas sifat fisik ataupun sifat kimia. Sifat fisik sedemikian dan sifat kimia sedemikian. Seperti itu ya, dijelaskan seolah-olah kalian adalah guru atau seolah-olah kalian sedang presentasi di depan saya, seperti itu. Misalnya Fahira ingin membahas tentang pengelompokan dari sistem periodik, dia cuma bahas periodenya bisa, ataukah Ilmal ingin membahas golongannya, seperti itu. Intinya dari semua peta konsep di sini kalian bahas. Oke, sekian dari ibu. Jalankan materi hari ini dan tugas hari ini. Saya tunggu videonya untuk absen kalian hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.